Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya adalah Kun Handayani MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran dari materi modul 2.3 adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi materi 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grant 1999. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among ing Ngarsasung Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan atau handayani semua kekuatan diri pada murid. Sebagai seorang guru atau pendidik atau pamong dengan semangat Tutwuri Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntun. Salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri adalah agar guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri atau yang biasa disebut dengan self-directed, self-managed, self-monitor, dan self-modify. Untuk dapat membantu guru menjadi otonom, diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi orang yang mengembangkan. Untuk dapat membantu rekan sejawat kita untuk mengembangkan kompetensi diri mereka menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang yang baru dan masa depan. Prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Proses kreatif yang dilakukan melalui percakapan coaching harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, 2 arah. Yang kedua, memicu proses berpikir coachee. Yang ketiga adalah memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan murid atau rekan sejawat dengan praktik coaching, maka yang pertama, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan yang paling besar memungkinkan keberhasilannya. Yang kedua, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Kompetensi inti coaching yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh yang dimaksud adalah coach mampu untuk hadir penuh secara utuh bagi coachee, bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coachee. Mendengarkan aktif yang dimaksud adalah lebih banyak mendengarkan dan lebih
sedikit berbicara, mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coach. Mengajukan pertanyaan berbobot bisa dilakukan dengan yang pertama, menggugah orang untuk berpikir, yang kedua, dapat menstimulasi pikiran coach, yang ketiga, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, yang terakhir adalah mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Pertanyaan berbobot memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hasil mendengarkan aktif, menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan permasalahan yang diungkapkan oleh coach. Yang kedua, membantu coach, membuat coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Bersifat terbuka dan eksploratif, struktur kalimatnya terbuka, membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Diajukan di momen yang tepat, maksudnya tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan, dan ditanyakan di waktu coach sudah siap memprosesnya. Kiat-kiat yang dapat kita coba adalah sebagai berikut. Yang pertama, merangkum pernyataan-pernyataan coach dari hasil mendengarkan aktif. Yang kedua, menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana dalam bentuk pertanyaan terbuka. Menghindari menggunakan kata tanya mengapa karena bisa terasa ada judgement. Ganti kata mengapa dengan apa sebabnya atau apa yang membuat. Mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu, jangan memberondong. Mengizinkan ada jeda atau keheningan. Setelah coach selesai bicara, tidak terburu-buru bertanya. Juga izinkan ada keheningan saat coach memproses pertanyaan. Menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Mendengarkan dengan rasa. Rasa merupakan singkatan dari R, receive, A, ask, S, summarize, dan A, appreciate. R, receive, artinya memperhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. Ask, artinya ajukan pertanyaan untuk memperdalam. S, summarize, artinya rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci. A, appreciate, artinya beri sinyal Anda mendengarkan, gunakan kata oke, ya, mengangguk, dan kontak mata. Alur Tirta dikembangkan dari suatu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasi, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari goal, reality, option, dan will. Goal artinya tujuan, yaitu coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. Reality itu hal-hal yang nyata, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Option atau pilihan, coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Will atau keinginan untuk maju, komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Model coaching Tirta. T singkatan dari tujuan. Jadi dalam proses coaching, tujuannya adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi dari coach. Jadi dalam proses coaching itu, seorang coach ataupun coach harus bisa merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching itu. Kemudian yang kedua adalah I, identifikasi. Identifikasi maksudnya adalah mencari atau mendata hal-hal yang menjadi penyebab dari permasalahan atau hal-hal yang memungkinkan memunculkan potensi dari coach atau menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Rencana aksi merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh coach untuk menyelesaikan masalahnya. TA, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan komitmen yang harus dipegang oleh coach agar rencana aksi yang telah dirumuskan tadi bisa terlaksana dan berhasil. Coaching dalam supervisi akademik menurut Stone 2007 halaman 11. Coaching adalah proses di mana individu mendapatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri secara profesional dan menjadi lebih
efektif dalam pekerjaan mereka. Ketika individu mendapatkan coaching dari atasan, mereka dapat meningkatkan kinerja mereka baik dalam saat ini dan juga meningkatkan potensi mereka untuk berbuat lebih banyak di masa depan. Pelaksanaan coaching oleh kepala sekolah. Coaching dilaksanakan setelah kepala sekolah melaksanakan supervisi. Hasil supervisi akan dianalisis mana yang menjadi potensi guru dan mana yang menjadi kelemahan guru dalam mengajar. Dalam pelaksanaan coaching, kepala sekolah fokus kepada kelemahan guru dan mengubah kelemahan tersebut menjadi komitmen yang akan dikembangkan guru dalam pembelajaran berikutnya melalui kesadaran yang timbul dari dalam diri guru sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut berkaitan dengan yang pertama, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Yang keempat, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Dan yang kelima adalah manajemen kelas yang efektif. Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid itu menjadi 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, minat murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar yang terdiri dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid digunakan sebagai data dalam pelaksanaan coaching. Coaching terhadap murid dilakukan untuk mengembangkan potensi murid setelah diketahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi solusi bagi permasalahan pembelajaran guru yang ditemukan dalam supervisi akademik yang dilakukan dengan pendekatan coaching. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional terdiri dari pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional diperlukan seorang coach dalam melakukan coaching agar proses coaching itu dapat berjalan dengan baik dan coach dapat membantu coachee dalam menemukan solusi permasalahannya dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Proses coaching akan berjalan dengan baik jika dilandasi dengan kesadaran diri dan manajemen diri dari seorang coachee. Proses coaching juga akan berjalan dengan baik jika ada kesadaran sosial dan keterampilan berelasi dari seorang coach sehingga ada pengendalian diri dan emosi yang menimbulkan rasa empati. Sadar
Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.3 materi coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.